materinya hari ini? Silakan berdua dulu. Saya akan siapkan. Siap sebelum belajar alangkah baiknya baca doa terlebih dahulu berdoa kembali. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Yogi. Kenapa Yogi? Sakit. Ada lagi yang tidak masuk? Bapak minta silakan duduk dulu. Sebelum mulai materi kita hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia Alhamdulillah yang pada hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa bertatap muka kembali ya sama Bapak ya. Alhamdulillah baik tidak terasa ya untuk pertemuan hari ini kita lanjut kembali ya. Silakan dibuka buku paketnya halaman 151. Sebelum Bapak mulai materi hari ini, Bapak akan memberikan ataupun memberitahu dulu tujuan materi pertemuan hari ini. Ya, jadi materi ataupun pembahasan sebelumnya yaitu kita membahas tentang integrasi nasional dalam bingkai ya, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan kembali yaitu dengan pembahasan integrasi nasional. Nah, di sini ada tujuannya. Pertama, integrasi ini memiliki dua pandangan. Pertama, secara antropologis, yang kedua secara politis. Ya, itu adalah tujuan untuk materi pertemuan hari ini. Oke. Kemudian, sudah dibuka buku paketnya? Nah, di situ kita lihat ya, bisa kalian lihat juga di fokus ya untuk pertemuan hari ini, yaitu kita bahas tentang integrasi nasional. Sebelumnya, apakah ada yang pernah mendengar istilah integrasi nasional? Apakah sudah pernah? Belum. Oke. Jadi di sini tadi Bapak katakan bahwa definisi integrasi nasional tadi Bapak sebutkan ya. Pertama di sini bahwa integrasi ini memiliki arti pembaruan sehingga menjadi satu kesatuan
secara politis. Ya. Secara politis di sini bahwa integrasi nasional memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya, ya, di Indonesia ini sangat beraneka ragam budaya, ya, sangat beraneka ragam budaya. Salah satu contoh, ya mungkin kalian asli dari Sunda, ya, budaya Sunda salah satunya apa? Bisa kalian sebutkan? Angklung, kemudian Japi itu adalah salah satu yang kecil ataupun dari budaya. Nah, kemudian di sini integrasi nasional secara antropologi, ya. Secara antropologi ini berarti bahwa proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi dalam kehidupan masyarakat. Sangat jelas sekali bahwa kita hidup yang di dunia ini pasti membutuhkan bantuan dari orang lain. Salah satu contoh, ya, hal sederhana yang sering kalian temukan di kelas ketika kehilangan pulpen. Ya, contoh awal, ketika misalkan awal kehilangan pulpen, apa yang terjadi, Wal? Pinjam ke temannya. Ya, itu bukti bahwa kita hidup ini pasti membutuhkan orang lain. Contoh yang kedua, misalkan Adit, ketika Adit misalkan hilang uang jajannya, apa yang terjadi? Bisa pinjam ke temannya. Nah, itu contoh yang kedua. Kemudian di sini integrasi nasional, ya, definisi yang lain mengatakan bahwa usaha dan proses pemersatuan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga tercipta keserasian dan keselarasan secara nasional. Ada yang tahu keserasian itu apa? Kesamaan. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Keserasian. Tadi teman kalian bagus tuh, bisa mengartikan bahwa keserasian itu kesamaan. Ada yang lain? Yogi? Ya. Kemudian ada lagi keselarasan. Tahu keselarasan? Ya. Perbedaan apa lagi? Ya. Jangan sampai kalian malu-malu ya, kalau Bapak santai saja, ya, oke? Ya, Pak. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa integrasi nasional ini mempunyai ataupun ada beberapa pandang. Pertama secara politis, yang kedua secara politis, yang ketiga yaitu bahwa integrasi nasional ini punya arti, ya. Nah, itu, ya, bisa kita lihat, bisa kita simak gambar foto, ya. Ini Bapak sengaja cantumkan gambar, bisa kita lihat, bisa kita, ya, perhatikan. Nah, di sini keragaman budaya di Indonesia, ya. Kita lihat di sini, ya, ada beberapa orang memakai baju adat istiadat, ya. Ini membuktikan bahwa di Indonesia itu keragaman budaya sangat banyak sekali. Ya, tadi Bapak katakan. Nah, di sini kita harus bersyukur. Ya, jangan sampai perbedaan ini kita dijadikan suatu permasalahan, dijadikan suatu konflik. Ya, contoh misalkan kita di Indonesia ini ada bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Ya. Kemudian kekayaan di Indonesia ini sangat melimpah sekali. Ya, kita bersyukur bisa tinggal di Indonesia. Ya.
Selain dari definisi integrasi nasional, di sini ada lagi ya, yaitu faktor integrasi nasional. Ya. Faktor integrasi nasional. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu pendorong dan penghambat. Di dalam pendorong, nah silakan bisa kalian perhatikan faktor pendorong. Ya, kita lihat di sini. Poin pertama, adanya rasa yang senasib dan seperjuangan. Maksudnya apa, Pak? Ya, bahwa contoh kalau kita lihat sejarah bahwa negara Indonesia ini pernah dijajah oleh Belanda kurang lebih 350 tahun. Di situ ada kerja paksa. Nah, masyarakat Indonesia pun hidup dengan penuh kesengsaraan. Nah, di sini ada rasa senasib, rasa seperjuangan, kemudian ada rasa prihatin, timbullah yang namanya integrasi nasional. Nah, salah satu contoh di sini adalah faktor pendukung, faktor pendorong integrasi. Ya. Kemudian di sini adanya ideologi ya, ideologi bangsa Indonesia itu apa? Pancasila. Di dalam Pancasila ini ada 5 sila. Pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima. Oke, terima kasih. Nah, kemudian adanya sikap, tekad dan keinginan untuk bersatu. Maksud di sini untuk bersatu itu apa, Pak? Yang namanya bersatu, yang berarti lebih dari satu orang. Ya, contoh di dalam kelas ini, di sini keluarga 10 otomotif 3. Ya, menjadi suatu wadah, menjadi suatu kebersatuan antara satu yang lainnya. Nah, paham tidak? Nah, oke, lanjut. Adanya ancaman dari luar. Berbicara dari luar, contoh ya, tadi Bapak katakan di kelas ini adalah keluarga 10 otomotif 3. Kalau kita berbicara, Bapak sederhanakan di sini. Ancaman dari luar, misalkan ada yang mengganggu otomotif 3 ini, apa yang terjadi, Pak? Ya, kita harus kompak, harus bersatu. Nah, ini pun sama. Ya, di dalam integrasi nasional pun sama. Ya, ketika ada ancaman dari luar, ya sikap dari masyarakat ataupun bangsa ini harus bersatu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, kita lihat di sini. Ya, contoh masalah di dalam integrasi. Pertama ada kerusuhan, yang B ada tawuran, yang C ada konflik dan lainnya. Nah, oke, Bapak jelaskan di sini dalam kerusuhan. Apakah di tempat tinggal kalian pernah ada yang kerusuhan? Oke, silakan kalian ada yang bisa menceritakan kerusuhannya? Tentang maling. Oke, pernah terjadi kemalingan. Apa yang dihilang ataupun yang dimalingnya? Motor. Yaitu salah satu kerusuhan ataupun main hakim sendiri biasanya. Ya, tidak ada rasa toleransi ataupun kemanusiaan. Ya, jelas bahwa Indonesia ini adalah negara hukum. Ya, tidak boleh main hukum sendiri. Ya, di sini kita ada pihak yang berwajib. Ada lagi contoh dari kerusuhan. Tawuran. Ya, tawuran di sini bisa terjadi antar sekolah.
suatu kejadian yang kurang baik. Ya, tawuran ini benar sekali hal yang negatif. Ya, bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, tawuran ini sangat tidak boleh sekali. Ya, sangat dilarang sekali. Ya, jangan sampai kita beda seragam sekolah, beda sekolah itu menjadikan suatu permasalahan. Jangan sampai terjadinya tawuran antar sekolah. Apa sih yang biasanya menyebabkan timbul dari yang namanya tawuran? Terjadi cekcok, apalagi saling mengejek, benar sekali. Kemudian ada lagi timbul yang namanya tawuran itu bisa disebabkan tadi teman kalian saling mengejek, kemudian saling apa itu teh? Cekcok ataupun saling ada lagi timbul dari tawuran. Ya. Saling mengejek, sekarang tadi bisa sekali ya. Itu timbul yang namanya dendam, tawuran seperti itu. Ada lagi? Ya. Kemudian contoh masalah integrasi yaitu konflik. Ya, konflik di sini tadi Bapak katakan jangan sampai perbedaan itu dijadikan suatu masalah. Harusnya perbedaan ini dijadikan suatu pemersatu. Ya, contoh kalian di sini walaupun beda-beda dari tempat tinggal kalian, ya datang ke sini dengan tujuan untuk sekolah, ya jangan sampai perbedaan ini dijadikan masalah. Oke, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Salah satu cara untuk menghindari tawuran. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik sekali. Ya, balik lagi kepada diri kalian sendiri, boy. Ya, ketika misalkan tadi teman kalian ada yang mengatakan bahwa timbul yang namanya tawuran ini diakibatkan saling mengejek. Ya, contoh sederhana supaya untuk menghindari yang namanya tawuran ini, yaitu dengan sikap kalian dengan sabar, istilahnya dengan tidak melayani ataupun dengan mencuek, ya, dicuekkan seperti itu. Jangan sampai kita dilayani. Ya, lebih baik kita mengalah demi kebaikan. Lebih baik kita menghindar. Ya. Contoh misalkan teman kalian ada yang mengejek, ya, kecuali kalau misalkan dia mengejeknya sudah di luar batas, ya kita bisa menggunakan pihak ketiga tanpa kalian lawan ataupun kalian tindak. Misalkan bisa melaporkan kepada guru ataupun kepada pihak ketiga. Seperti itu cara untuk mengatasi yang namanya tawuran. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya, sedikit. Apa yang menimbulkan juga integrasi nasional tapi tetap berkehidupan? Oke, apa yang terjadi ketika tidak ditetapkan ya? Apa yang menimbulkan jika integrasi nasional tidak ditetapkan? Tidak ditetapkan. Oke, terima kasih. Oke. Ya. Sebelum Bapak jawab nih, apakah ada dari teman kalian yang bisa jawab ataupun bisa memberikan pendapat? Oke, Bapak jawab. Jadi tadi sangat jelas sekali boy, bahwa di dalam integrasi nasional ini yang perlu kita terapkan. Ya, tadi Bapak katakan di awal bahwa definisi integrasi nasional. Apa tadi integrasi nasional? Di awal Menyatu padukan dan mempersatukan. Menyatu padukan Atau mempertemukan menjadi satu kesatuan yang ada di situ. Jadi sebagai alat pemersatu. Ya, contoh sederhana kan tadi Bapak katakan ya, integrasi nasional ini ada dua bagian. Yang pertama ada secara
Yang mau bertanya ataupun kurang jelas silakan ya dengan tangan dari awal sampai akhir. Ketika ada yang mau bertanya silakan, jangan sampai kalian yang menyesal. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Oke, Bapak akan evaluasi bahwa yang Bapak jelaskan tadi pertama yaitu tentang definisi integrasi nasional. Kemudian bahwa di dalam integrasi nasional ini ada 2 poin. Yang pertama secara logis, yang kedua secara antropologis. Kemudian ada lagi faktor pendorong dan penghambat dalam integrasi nasional. Kemudian ada lagi ya apa tadi? Ancaman. Contoh masalah dalam integrasi nasional. Ya. Ada lagi yang kurang jelas, kurang paham? Oke, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, ya cukup di sini Bapak pembahasannya. Ya mungkin kita lanjutkan dengan lembar kerja siswa ataupun kita diskusi. Oke, Bapak akan membagi dengan 4 kelompok. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kelompok 1 Bapak akan menunjuk Faiz sebagai ketua kelompok 1. Kemudian dari kelompok 2 Bapak akan menunjuk Awal sebagai ketua kelompok 2. Kelompok 3 Bapak akan tunjuk Saudara Fikri untuk menjadi ketua kelompok 3 ini. Kelompok 4 ketuanya Sandi. Oke. Siapa yang mau kelompok pertama yang mau menyimpulkan? Mau kelompok mana dulu? Oke, dari kelompok 1. Ya, silakan. Kelompok 1 silakan simpulkan. Boleh sambil berdiri dulu. Jadi supaya kelihatan oleh teman-teman. Saya perwakilan dari kelompok 1 pengajian integrasi data dari 2 kata yaitu integrasi dan nasional, integrasi kata dari bahasa Inggris, menyambungkan keberhasilan dalam kamus besar bahasa Indonesia. Integrasi artinya pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang kuat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata bahasa Inggris nation, artinya bangsa. Oke, dan dari kelompok 9. Oke, terima kasih sudah menunjukkan materi untuk ini. Apakah ada yang mau bertanya ataupun menanggapi tadi yang disampaikan dari kelompok 1? Ada? Tidak ada. Oke. Jadi Bapak minta ketika kalian misalkan ada yang mau menyimpulkan atau memberikan pendapat tentang kelompok lain, ya boleh kalian tanyakan. Ya. Jadi di sini ada sesi tanya jawab. Paham tidak? Paham. Oke. Kemudian dari kelompok lain silakan yang mau memberikan tanggapan ataupun kesimpulan. Oke. Silakan dari kelompok 4. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyimpulkan pembahasan tentang integrasi nasional. Oke, silakan. Sikap-sikap yang harus dihindari agar toleransi tetap ada dan terjaga sehingga kehidupan masyarakat aman dan damai adalah demikian kegiatan ekstremisme dan eksklusifisme. Oke, terima kasih dari kelompok 4. Ada yang mau memberikan tanggapan dari kelompok lain kepada kelompok 4? Oke. Yogi, ada yang mau memberikan tanggapan ya? Oke, silakan kelompok lain. Oke, silakan.
yaitu menyatukan atau mempertemukan pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang berbeda. Integrasi data juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu integrasi secara politis dan integrasi secara antropologis. Dan cara untuk peserta dalam integrasi nasional yaitu setiap lembaga negara wajib ikut serta dalam membelah negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan baik yang di dalam maupun yang di luar. Oke, terima kasih kepada Pak Riki. Ada yang mau menanyakan apa dari kelompok lain? Kelompok 4 tentang kesimpulan dari kelompok 3. Oke, tinggal kelompok 2. Boleh di sini. Integrasi nasional adalah satuan wadah bagi bangsa Indonesia agar dapat hidup lebih awal, akrab, dan perbedaan yang ada tidak menimbulkan permusuhan. Oke, terima kasih pada awal. Oke, jadi tadi dari kelompok masing-masing sudah memberikan kesimpulan mengenai pembahasan untuk pertemuan hari ini. Jadi Bapak akan menggarisbesarkan bahwa yang pertama yaitu tentang integrasi nasional di sini definisinya. Yang kedua yaitu bahwa integrasi nasional ini ada dua poin, yaitu secara politis dan secara antropologis. Kemudian ada faktor penghambat dan pendorong dalam integrasi nasional. Faktor penghambat di sini ada empat poin. Kemudian faktor pendorongnya ada 4 poin. Kemudian ada lagi yang tentang ancaman dalam integrasi nasional. Di sini ada 2 kategori, yaitu militer dan non-militer. Kemudian ada lagi di sini kesimpulannya yaitu faktor tadi apa? Yang ini. Contoh masalah dalam integrasi. Yang tadi ada yang namanya kerusuhan. Yang kedua yaitu perang. Yang ketiga yaitu konflik. Jadi secara garis besar tentang integrasi nasional yang tadi Buku udah katakan. Oke, terima kasih kalian sudah bisa mengikuti Bapak pelajaran hari ini. Ya, oke, silakan kalian rapikan dulu buku-bukunya. Oke, Bapak akan kasih di sini lembar kerja siswa. Ya, Bapak akan kasih di sini lembar kerja siswa. Bisa kalian bagikan satu orang satu-satu. Ya, di sini Bapak ada soal 10 soal dengan pilihan ganda. Ya. Ya, oke, Bapak akan membagikannya. Oke, silakan kalian kerjakan. Minggu depan Bapak akan bahas atau Bapak akan periksa. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Ya, semoga kita sehat selalu dan